Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor satu dan menjawab pertanyaan nomor satu dari ujian praktikum kimia farmasi kuantitatif. Baiklah, soal yang pertama itu mengenai spektrofotometri, di mana bila suatu sampel yang diuji aktivitasnya eh, yang menggunakan spektrofotometer itu menjelaskan dengan contoh hal-hal yang sensitif yang perlu dipertimbangkan selama proses pengukuran dan uraikan alasannya secara logis. Baiklah, di sini saya dapat jelaskan bahwa spektrofotometri yang selama ini kita pelajari dari praktikum kimia farmasi kuantitatif ialah mengenai spektrofotometri UV visible, di mana ini dapat digunakan untuk penentuan terhadap sampel yang berupa larutan gas atau uap. Pada umumnya, sampel tersebut haruslah diubah menjadi suatu larutan yang jernih. Untuk sampel yang berupa larutan itu perlu diperhatikan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipakai dalam pengukuran itu merupakan menjadi standar atau syarat dalam pengukuran. Antara lain, yang pertama ialah harus melarutkan sampel itu dengan sempurna. Yang kedua, pelarut yang dipakai itu tidak boleh mengandung ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur molekulnya dan tidak boleh berwarna, sehingga tidak boleh mengabsorpsi sinar yang dipakai oleh sampel. Lalu yang ketiga itu tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. Yang keempat, kemurniannya haruslah tinggi. Yang kelima, untuk mendapatkan spektrum UV vis yang sangat baik, itu maka diperlukan sebuah konsentrasi sampel yang sangat baik pula. Maksud dari kalimat tersebut ialah bila senyawa yang akan diukur tidak diketahui MR-nya, maka konsentrasi larutan dengan absorbansi tersebut biasanya menggunakan 10 ppm. Di sini bila absorbansinya itu diperoleh masih terlalu tinggi, maka larutan sampel tersebut haruslah diencerkan. Sebaliknya, bila terlalu rendah, maka jumlah sampel haruslah ditambah. Syarat keenam ialah zat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri sinar tampak ialah sebuah zat yang dalam bentuk larutan dan zat tersebut hanya harus tampak berwarna. Di sini jika tidak berwarna, maka larutan tersebut harus dijadikan berwarna dengan cara itu memberikan reagen tertentu. Reagen tertentu yang dimaksud ialah reagen tertentu yang spesifik. Dikatakan spesifik itu dikarenakan hanya bereaksi dengan spesies yang akan dianalisis. Reagen ini juga disebut dengan reagen pembentuk warna atau nama lainnya ialah chromogenic reagen.